Shalom teman semua, kembali lagi bersama saya Yandri. Kali ini saya akan memuat konten yang akan membahas tugas dari mata kuliah statistik dan probabilitas, yaitu tentang distribusi normal. Sebelum masuk ke soal, saya akan menampilkan tabel distribusi yang akan menjadi pedoman untuk menyelesaikan soal-soal sebentar. Ya, ini tabelnya. Kita masuk pada soal pertama. Soal nomor 1, PT Arta Kita Jaga Selama di Jakarta memperbolehkan konsumen mengembalikan barang yang telah dibeli apabila terbukti cacat selama 5 hari setelah pembelian. Data selama ini menunjukkan bahwa kasus pengembalian transaksi sebesar 10 kasus dengan standar deviasi 3 per bulannya. Hitunglah A. Dalam berapa persen bulankah terdapat 8 kasus atau kurang pengembalian barang? B. Berapa persen bulan untuk pengembalian barang mencapai 10 sampai 15 kasus? C. Apakah ada probabilitas dalam 1 bulan tidak ada pengembalian barang? Sekarang masuk dalam penyelesaian soal nomor 1 bagian A. Diketahui rata-rata sama dengan 10, standar deviasi 3, dan X sama dengan 8. Ditanya probabilitas 8 kurang dari X. Sekarang kita akan mencari nilai Z dengan X sama dengan 8 dengan rumus X kurang rata-rata dibagi standar deviasi. Jadi 8 kurang 10 dibagi dengan 3 menghasilkan 0,67. Berikut kurva distribusi normal. Ya, ini tabel distribusinya 0,2486 didapat dari tabel distribusi, yaitu kita melihat di atas 0,67, di sini 0,6, lihat lurus ya, ini 0,07, jadi dapatnya 0,2486. Berikut masuk pada soal bagian B. Diketahui rata-rata sama dengan 10, standar deviasi sama dengan 3, dengan X1 sama dengan 10, X2 sama dengan 15. Ditanya probabilitas 10 kurang dari X dan X di atas dari 15. Pertama kita akan mencari nilai Z yang pertama dengan X sama dengan 10. Kita masukkan dalam rumus 10 kurang 10 dibagi dengan 3 sama dengan 0. 10 kurang 10 sama dengan 0 dibagi 3 sama dengan 0. Karena bilangan apapun itu, jika 0 dibagi dengan bilangan apapun akan menghasilkan 0. Kemudian kita akan mencari nilai Z yang kedua dengan X sama dengan 15. 15 dikurang 10 sama dengan 5 dibagi 3 menghasilkan 1,67. Berikut kurva distribusinya. Di sini saya mengambil kesimpulan karena dilihat dari soal berapa persen bulan untuk pengembalian barang mencapai 10 sampai 15 kasus. Jadi saya mengambil kesimpulan nilai dari Z pertama yaitu X sama dengan 10 ditambah dengan nilai Z yang kedua dengan X sama dengan 15.
sehingga menghasilkan 0,4525. 0,00 didapat dari tabel distribusi normal atau tabel Z, sama juga dengan 0,4525. Jika diubah menjadi persen, yaitu 45,25%. Masuk pada soal C. Diketahui rata-rata sama dengan 10, standar deviasi sama dengan 3, dan X sama dengan 0. Karena ditanya jika tidak ada pengembalian barang, maka X sama dengan 0. Termasuk untuk mencari nilai Z, itu dengan rumus X dikurang rata-rata dibagi dengan standar deviasi, yaitu 0 dikurang 10 sama dengan min 10 dibagi dengan 3 sama dengan 3,33. 0,4996 dilihat dari tabel distribusi normal. (0,3) dan 0,03. Dan berikut kurva distribusi normal. Ya, masuk nomor soal yang kedua. Survei membuktikan bahwa pada pemilu 2014 perolehan suara PDIP yaitu 18,95%, Golkar 14,75%, PKB 9,04%, P3 6,53%, PAN 7,57%, PKS 6,79%, Demokrat 10,19%, Nasdem 6,72%, Gerindra 11,81%, Hanura 5,26%, PBB 1,46%, dan PKP 0,91%. Dari 1000 penduduk yang ditanyakan, berapa probabilitas? Yang pertama, 600 orang memilih PDIP, kedua 200 orang memilih Demokrat, ketiga 100 orang memilih PKS. Masuk dalam penyelesaian. Diketahui 100 orang pemilih, persentase hasil pilih PDIP 18,95%, persentase hasil pilih Demokrat sama dengan 10,19%, persentase hasil pilih PKS sama dengan 6,79%. Ditanya A, probabilitas 600 orang akan memilih PDIP. Di sini saya memakai rumus jumlah pemilih dikali persentase hasil pilih dibagi 600 orang pemilih sama dengan 1000 dikali 18,95% dibagi 600 menghasilkan 31,58%. Rumus ini dipakai untuk soal pertanyaan pada soal nomor 2B dan C. Pada nomor 2B menghasilkan 50,95%. Pertanyaan nomor C menghasilkan jawaban 67,9%. Ya, mungkin sedikit itu video konten dari saya. Sekian dan terima kasih.